Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester untuk matematika umum kelas 10. Kita akan kumpas tuntas soal-soal yang berkenaan dengan penilaian tengah semester untuk matematika umum kelas 10. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk grafik fungsi itu secara umum bahwa ini adalah grafik sinus. Kemudian kalau grafik kosinus itu mulainya dari 0 itu dia maksimum. Ini grafik sinus ya. Jadi ini adalah grafik sin. Kalau ini sampai 360 berarti itu grafik sin. Y sama dengan sin X. Sedangkan cos itu mulainya dari 0. Kalau ini cos. Nah ini cos. Ini 1 misalkan. Ini min 1. Nah jadi ini adalah grafik cos. Y sama dengan cos X. Oke. Perbedaannya perhatikan. Sin sama cos ada hubungan nggak? Ada sebenarnya. Ini kan tinggal digeser. Grafik sin digeser ke kiri jadi grafik cos. Grafik cos digeser ke kanan jadi grafik sin kan ya. Karena sin dan cos ada namanya relasi hubungan antara sin dan cos. Oke, sekarang di sini adalah grafik sin Y sama dengan sin X untuk interval 0 sampai 360. Koordinat titik A ada di kuadran kedua, perhatikan. Ini puncak 90 kuadran 1, 90 sampai 180. Turun lagi kan, kuadran 2. Ini kuadran 3, ini kuadran 4. Makanya kuadran 3 dan 4 nilai sin negatif. Berarti titik A itu ada di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua, maka sudutnya nggak mungkin ini. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Oke, hanya mungkin yang ada A, B, C. Berarti kesimpulannya, nilai yang hasilnya setengah itu sin berapa saja kan? Makanya di sini muncul bahwa sin yang hasilnya setengah itu adalah 30 atau 150 kan, 180 min. Jadi X itu bisa 30, bisa 150. Cuman karena di kuadran kedua, maka yang diambil adalah yang 150. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, jadi koordinat titik A itu adalah 150, setengah. Itu adalah titik A. Ya, jadi perhatikan grafik sin sama grafik cos itu ada relasi, ada hubungan antara sin dan cos. Geser kiri, geser kanan, itu jadi fungsi sin, fungsi cos. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ini adalah persamaan fungsi kosinus, tapi yang digeser ke atas. Ini kurang tinggi dikit ya. Oke, jadi ini adalah grafik cos yang digeser satu satuan ke atas. Ini Y sama dengan 1. Makanya nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya 0. Jadi ini adalah grafik Y sama dengan cos X digeser satu satuan ke atas. Maka kalau digeser ke atas, gerumus fungsinya adalah Y sama dengan cos X plus 1. Y sama dengan cos X plus 1. Gitu ya. Karena dia digeser satu satuan ke atas. Jadi mengerti? Cara tahu digeser ke satu ke atas itu gara-gara itu apa ya? Grafiknya apa? Minimumnya 0. Oh, oke, Pak. Kan normalnya kan gini. Normalnya kan minimumnya min 1 tadi kan. Nah, normalnya kan gini. Maksimumnya 1. Minimumnya min 1 kan. Nah, geser ke atas. Jadi yang tadinya 1 jadi 2 kan. Yang tadinya min 1 jadi 0. Ngerti nggak? Oh ya, Pak. Paham, Pak.
Nah, jadi ini dilakukan penggeseran. Nah, gitu ya, kurang lebih. Gitu ya. Jadi ada penggeseran. Kalau yang ini, Y sama dengan cos E kan ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga grafik sin tapi yang dibalik. Yang tadinya maksimum jadi minimum, yang kedua dirapatkan. Perhatikan periodenya. Ini harus hati-hati. Yang pertama, periode itu satu gelombang penuh nih. 0 ke pi itu satu gelombang penuh. Ini satu periodenya, satu gelombang penuhnya adalah pi. Berarti kalau ingin mencapai 2pi, maka dia 2x. Ya, jadi rumus fungsinya Y sama dengan sin bx. Maka periode itu ditentukan oleh nilai b-nya. Jadi satu periode itu rumusnya adalah 2pi per b. Berarti kalau gitu rumus fungsi ini adalah sin 2e kan itu ya. Maksimumnya 1, minimumnya min 1. Berarti depannya 1. Maka hanya 1. Karena dia dibalik, yang tadinya harusnya maksimum jadi minimum, yang harusnya minimum jadi maksimum, kan berarti kan, normalnya itu kan terbuka ke bawah dulu, bukan ke atas dulu. Nah, normalnya kan gini. Ya. Nah, karena dia di bawah berarti kalikan min. Harusnya 1 jadi min 1, harusnya min 1 jadi 1. Nah, ini sama saja dengan sin min 2x. Bisa dimengerti? Ini jawabannya C. Atau kalian masukin aja nilai X. X-nya 0. Harus 0. X-nya 0 harus 0. Benar, benar kan? Benar. Ini kan salah. Ini benar misalkan. Nah, tapi baru yang 0. Berarti cari yang lain. Ini berapa nih? Pi per 4. Pi per 4 harus min 1. Pi per 4 min 1 salah. Pi per 4 min 1 salah kan gitu ya. Pi per 4 min 1 benar. Ini salah juga kan? Bisa? Bisa, Pak. Ya, jadi yang min atau yang plusnya berapa nih ke sini? Oke? Pak, itu kalau grafiknya jadi grafik cos jadi cos 2x, Pak, atau gimana, Pak? Grafik cos juga cos 2x tapi digeser. Kalau ingin jadi grafik cos yang digeser. Jadi kalau grafik cos, misalkan kamu nebaknya grafik cos ya. Nah, grafik cos yang digeser. Digeser kemana? Nah, ini kan harusnya grafik cos. Ini 0. Nah, grafik cos yang digeser. Gesernya berapa? Ini kan pi per 4. Ini pi per 2. Ini pi kan ya. Nah, ini kan berarti min pi per 4. Ini adalah grafik cos yang digeser ke kiri. Ini adalah Y sama dengan maksimumnya 1 ya. Cos yang digeser ke kiri. Berarti X plus pi per 4. Atau boleh juga Y sama dengan cos 2X plus pi per 2. Kan sama aja. Dengan min sin alfa kan di sini. Cos 90 plus itu kan fungsi berubah. Ya. Nah, ini sama. Jadi rumus ini sama dengan rumus Y sama dengan cos 2X plus pi per 2. Atau boleh juga cos 2 dalam kurung X plus pi per 4. Sama, cuman pilihannya nggak ada yang ini kan.
Baik Pak, makasih Pak. Ya. Jadi bisa fungsi cos, bisa fungsi sin. Lihat opsinya aja. Baik, kita lanjutkan. Grafik Y sama dengan cos X digeser ke kiri sejauh setengah pi. Dan ke atas satu satuan diperoleh grafik dengan persamaan gimana? Oke. Kalau digeser ke kiri, itu X-nya bertambah. Jadi cos X plus setengah pi. Oke. Ke atas satu satuan berarti plus 1. Nah pertanyaannya ada nggak rumus fungsi Y sama dengan cos X plus pi per 2 plus 1? Kalau tidak ada, apa bentuk lain dari cos X plus pi per 2? Bentuk lain dari cos X plus pi per 2 adalah cos plus 90 berarti min sin. Dan jadi fungsinya adalah ini. Kalau nggak ada yang di atas itu. Ya, jadi jawabannya yang D. Ya. Jadi grafik Y sama dengan cos X digeser ke kiri sejauh pi per 2. Rumusnya adalah cos X plus pi per 2. Geser ke atas satu satuan berarti plus 1. Nah, tapi kan nggak ada opsinya. Yang ada 1 min, harusnya 1 plus. Cos X plus pi per 2. Oke. Nah, apa bentuk lain dari cos X plus 90? Min sin. Berarti yang ada adalah Y sama dengan min sin X plus 1 atau 1 min sin X. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Grafik di bawah ini menggambarkan, oke, lihat nilai maksimum minimumnya. Maksimum minimumnya, di sini maksimumnya 2, minimumnya min 2. Berarti depannya harus 2. Ini nggak mungkin. Depannya harus 2. Lalu lihat periodenya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, berarti ini satu periode. Satu periode utuh. Berarti 2pi satu periodenya. Nah, satu periodenya 2pi, berarti X-nya 1. A-nya 1, koefisien X-nya 1. Jadi hanya mungkin yang D. Karena ini adalah fungsi cos. Fungsi cosinus. Boleh nggak jadi fungsi sinus? Boleh. Tapi digeser kan gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, jadi kalau misalkan mau sinus, ya berarti X plus 90. Itu sinus. Ini kan sama saja dengan 2 cos. Jadi ini sama aja. Berarti sinus yang digeser 90 ke kanan adalah cos. Oke? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Berikutnya. Persamaan kurva di bawah ini adalah oke. Perhatikan nilai maksimum minimumnya. Udah jelas di sini maksimumnya 4, minimumnya min 4. Berarti jelas-jelas Y sama dengan 4. Bisa cos, bisa sin. Misalkan saya putuskan cos dulu. Kalau cos, intervalnya di sini adalah dari 30 ke 120. Itu rentangnya adalah 90. Berarti setengah periode itu 90. Berarti satu periodenya adalah 180. Nah, kalau 180 berarti 2X. Ya, kalau 180 2X. Digeser 30 ke kanan. Kalau digeser ke kanan 30, maka X-nya berkurang. X-nya berkurang 30. Berarti Y sama dengan 4 cos 2 kali X min 30. Karena geser ke kanan 30. Atau dengan kata lain 4 cos 2X min 60. Oke, itu kalau mau fungsi cos. Ada nggak 4 cos 2X min 60? Nggak ada. Oh, berarti ini adalah fungsi sin. Kalau misalkan mau fungsi sin, digesernya bukan ke kiri, tapi bukan ke kanan, tapi ke kiri.
Nah, ke kirinya berapa di sini? Nah, dilihat. Karena di sini adalah jaraknya 30 atau 45 ya. 30 ke 75 itu 45, berarti ini pun harus 45. Maka ini haruslah min 15 kan? Iya, Pak. Berarti digeser ke kiri 15 derajat. Kalau digeser ke kiri 15 derajat, berarti X-nya bertambah 15. X-nya ya, bukan 2X-nya. Kalau misalkan mau dimasukkan duanya jadi sin 2X plus 30. Jadi 2X plus 30. Ada nggak 4 sin 2X plus 30? Ada yang C kan itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, jadi ini benar tapi nggak ada pilihannya. Ya, yang ada pilihannya adalah yang sin. Oke? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Nah, sekarang nilai maksimum minimum. Nilai sin, ingat ya. Nilai sin itu maksimumnya 1. Minimumnya min 1. Ini minimum, ini maksimum. Kalau dia depannya A, ya berarti kalikan A semua. Berarti maksimumnya bukan lagi 1, tapi A. Ya, maksimumnya adalah A. Minimumnya adalah min A. Ya, berarti nilai A-nya udah jelas ya. A-nya udah jelas 4 kan? A-nya jelas di 3. Karena dia maksimumnya 3, minimumnya min 3. Jadi jelas A-nya 3. B itu periode. Ini satu periode. Satu periode itu adalah 2pi per B. Itu satu periode. Satu periodenya di sini setengah pi. Setengah. Satu periodenya adalah setengah pi. Berarti 2pi dibagi berapa biar setengah pi? Kan itu. Berarti B-nya harus 4 kan? Iya, Pak. Ya, B-nya 4. Jadi A-nya 3, B-nya 4. Bisa dimengerti? Maksimumnya 3, minimumnya min 3, berarti A-nya 3. Kalau dia satu gelombangnya itu setengah pi, itu artinya satu periodenya setengah pi. Maka B-nya harus 4. Geser gisi, geser kanan tidak merubah nilai maksimum minimum ya. Geser kiri, geser kanan, itu tidak menyebabkan maksimum minimum. Tapi kalau geser atas, geser bawah merubah maksimum minimum. Ini kalau misalkan ini saya tambahkan C semua, berarti maksimumnya berubah. Bukan lagi A. Tapi adalah A plus C. Ini maksimum, ini minimum. Ini maksimum. Ya. Kalau ditambah C semua. Oke, kita lanjutkan. Misalkan gini. Nah, yang ini juga sama ya. Ini periodenya 180 kalau ini kelihatan ya. Kenapa? Karena jaraknya ini 90 kan ya. Jaraknya 90. Seperempat aja 90. Berarti ini harus min 30. Maka kalau ini adalah fungsi sin, 2 sin, ini digeser 30 ke kiri. Kalau 30 ke kiri berarti X-nya bertambah. Jadi jawabannya adalah 2 sin X plus 30. Ada opsinya. Kalau cos, kalau ingin cos digesernya berapa ke kanan? 60 ya? Iya, Pak. 60 ke kanan. Min 60, Pak. 2 cos. Ya, jadi 2 cos 60. X min 60. Nah, jadi fungsinya ini cari. Kalau nggak ada berarti yang ini. Bisa dimengerti?
Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi geser kiri, geser kanan tidak merubah nilai maksimum minimum. Berikutnya. Nah, ini berarti harus diperhatikan nih. Tadi saya katakan nilai cos itu maksimum 1, minimum 1, sama dengan sin. Berarti F maksimum adalah 2 kali 1 kurang 1. Kalau F minimum, 2 kali min 1 kurang 1. Itu minimum. Jadi maksimumnya 1, minimumnya min 3. Maksimumnya 1, minimumnya min 3. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi nggak pengaruh ya, geser kiri, geser kanan nggak pengaruh. Kalau ditanya geser kemana nih? Pi per 6. Kemana? Ke kiri, ke kanan, sorry. Kok pi per 6? Karena 2X di sini. Jadi kalau diubah fungsinya, itu adalah 2 cos, 2 dalam kurung X min pi per 6. Ini artinya berarti fungsi 2 cos 2X yang digeser kemana kalau diistilahkan? 2 cos 2X digeser, ya kan? Ke kanan pi per 6 dan ke bawah 1 kan gitu ya? Iya, Pak. Jadi geser ke kanan pi per 6, ke bawah 1. Karena dia minus, minus ke bawah. Plus ke atas. Kanan minus, kiri plus. Oke, kita lanjutkan. Koordinat titik maksimum. Nah, kalau koordinat berarti ada X, ada Y kan ya. Kalau dikatakan maksimum berarti ini saat ininya 1. Y maksimum itu adalah 2 kali 1. Berarti 2. Berarti artinya dia saat nilai sin-nya untuk 2X min 30 itu 1. Ya, saat sin 2X min 30-nya 1. Sin yang hasilnya 1 itu sin berapa? Sin 90 kan itu ya? Iya, Pak. Berarti 2X min 30 itu adalah sama dengan 90. Ditambah jangan lupa kelipatannya 360. Berarti 2X sama dengan 120 atau K kali 360. Berarti X saja 60. Atau K kali 180. Jadi kalau K-nya 0 ya 60. Kalau K-nya 1 ya berarti 240. Maka titiknya ada 2 kan? Jadi boleh di 60,2 atau di 240,2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi 60,2 sama 240,2. Itu titik maksimum dan minimumnya. Titik berarti ada absis, ada ordinat, ada X, ada Y. Itu titik. Gimana? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjutkan. Lalu koordinat titik potong dengan sumbu X. Apa syaratnya? Kalau mau motong dengan sumbu X, itu syaratnya Y-nya 0 kan ya? Jadi motong dengan sumbu X itu syaratnya 0. Berarti kesimpulannya, maka 2 cos 2X min 30 plus 1 harus 0. Berarti 2 cos 2X min 30 sama dengan min 1. Berarti cos 2X min 30 sama dengan min setengah. Nah, cos yang hasilnya min setengah kan ada di 2 tempat. Kuadran kedua berarti 120. Kuadran ketiga berarti 240. Maka 2X min 30 ada 2. Di 120 atau di 240. Berarti 2X saja 150 atau 270. X saja berarti 75 atau 135.
Jadi titik potongnya ada di dua tempat. Di 75,0 dan di 135,0. Gitu ya. 75 dan 135. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan, oh ini udah ya tadi. Berapa nih? Itu Satu satu sama sama min min 3, Pak. 1 sama min 3. Oke, udah hafal ya. Oke. Fungsi fx sama dengan 4 cos kuadrat x plus 1. Nah, kalau 4 cos kuadrat x, kalau ada kuadratnya, nilai minimumnya itu 0. Ya, kalau ada kuadrat sebuah bilangan itu 0 nilai minimumnya. Jadi maksimumnya tetap 1. Kan 1 kuadrat dia 1 juga. Min 1 kuadrat juga 1. Tapi minimumnya bukan 0, bukan min 1, tapi 0. Karena dia akan dikuadratkan. Ya. Nilai minimum kuadrat itu 0, bukan min 1. Karena min 1 sama aja dengan 1 kuadrat. Jadi maksimumnya adalah 5, minimumnya adalah 1. Bisa? Ya. Jadi kalau ada kuadrat, maksimumnya 1 tetap, minimumnya yang 0. Angka depannya berapa ya kaliin aja. Kalau cos kuadrat x sama cos kuadrat x gimana, Pak? Misalnya ada dua kayak cos atau sama sin gitu, Pak. Jadi gimana, Pak? Kalau cos sama sin disatukan dulu misal ya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi misalkan ada fungsi misalkan gini. 2 cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x plus 3 misalkan. Nah, ini nggak bisa langsung. Kamu ubah dulu yang sinnya. Atau yang cosnya, terserah. Kalau cosnya yang dirubah, berarti sinnya jadi 1 min cos kan itu. Ya. Sinnya dirubah jadi 1 min cos. Kan tadi identitas belajar. Berarti cos kuadrat X plus 4 kan. Nah kalau sudah gini kan jelas. Berarti F maksimumnya 5 kan ya. F minimumnya adalah 4. Bisa? Oh, bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi diubah dulu sehingga dia tunggal, mau cos aja apa sin aja, jangan sin cos. Kalau sin cos nggak ketemu nanti. Kalau kayak gitu, Pak, tapi nggak ada kuadratnya gimana, Pak? Difaktorkan, nanti ada di sini. Contoh ya, ini yang kamu tanyakan, ini kan? Iya, Pak, kayak gitu. Nah, misal, nah ini nggak bisa juga satu sekaligus, tapi kamu faktorkan dulu. Faktorkan dulu, jadi 2 sin X kali berapa kan? Sehingga jadi pernyataan tunggal, jadi 2 sin X kali sin X kan ya? Min 2 kan hanya mungkin min 2 ya. Min 2 plus 1 kan gitu. Nah, ya udah, berarti maksimumnya saat nilai sinnya 1. Berarti 3 kali min 1 kan? 3 kali min 1 adalah min 3. Maksimumnya itu adalah, minimumnya berapa? Ya saat min 1. Nah, lihat dulu benar nggak maksimum minimumnya. Di sini min 1 kali min 3. Ah, ternyata kebalik. Ini yang minimum. Ini yang maksimum. Tapi nilai sinnya beda. Saat kapan? Kebalik kan? Maksimum malah saat min 1, minimum saat 1 kan itu. Saat min 1. Gitu ya? Jadi saat 1 berapa? Min 3. Saat min 1 berapa? 3. Pak, kalau misalnya soalnya itu Y sama dengan 2 cos X, 2 cos 2X min sin 2X gimana, Pak? 2 cos 2X min sin 2X. 2 cos 2X min Sin 2X, Pak. sin 2X. Oh, ini Iya, kamu belum belajar ini, akar 5. Nilainya akar 5.
maksimumnya. Maksimumnya akar 5, minimumnya min akar 5. Kalau itu gimana, Pak? Kalau misalnya 4 cos X min sin X. 4 cos enggak, X min sin X. 4 cos X kali sin X, Pak. Bentar. Y sama dengan 4 cos X Sin X langsung. kali sin X. Ini juga Gitu. kamu belum belajar. Ini adalah 2 maksimum minimumnya. Oh, oke, Pak. Ini materi kelas 11 ini. Jadi maksimumnya 2. Minimumnya min 2. Ya. Ya, Pak. Belum belajar. Yang ini materi kelas 11 ini. Sebelas minat ya. Kalau akar gimana, Pak? Sama aja. Akar apanya? Contoh. Contoh akar 3 cos X min sin X, Pak. Akar 3. Cos X min sin X. Ya sama. Berarti 2 ini maksimumnya. Oh. Tapi dari mana 2 ya? Akar 3 tambah 1, 2. Maka ini materi kelas 11. Jadi dari mana itu ada materinya gini. Jadi kalau ada kalimat begini nih, itu maksimumnya itu bisa dirubah menjadi A kuadrat tambah B kuadrat. Cos X min theta gitu kan. Nah ini maksimum minimumnya. Jadi maksimumnya A kuadrat tambah B kuadrat kan 3 tambah 1, 2 kan ya. 4 ya. Akar 4 kan 2. Nah, contohnya yang ini juga sama nih. Kan 2 tambah min 1 nih yang ini. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat kan akar 5 nih. Ini rumusnya. Kalau mau ini, tapi ini materi kelas 11 ini. Bisa? Bisa, Pak. Tapi di buku kelas 10 ada soal itu, Pak. Ya kalau ada soal ini pakai gini aja nih rumusnya nih. Takutnya gurunya ngasih, padahal itu materi kelas 11. Bukunya yang belum direvisi itu. Dipisah sekarang di kelas 11. Oke, Pak. Ya pakai ini aja kalau ada, misalkan ada gini kan. Oke? Oke, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau tanyakan?